Shalom jemaat Tuhan. Pada saat ini kita akan mau belajar firman Tuhan dengan tema yang berbahagia adalah yang membawa damai. Yang kita lihat akan baca dalam Matius 5 ayat 9. Mari kita berdoa. Mohon Roh Kudus urapi hamba-Mu, mensensor tuturkan sikap hamba-Mu, dan setiap kami yang mendengarkannya dan menontonnya, kami semua dibimbing oleh Roh kebenaran, Roh Kudus. Terima kasih berbicara kepada kami lewat lidah hamba-Mu dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Yang berbahagia yang membawa damai. Matius 5 ayat 9 dikatakan, berbahagialah orang yang membawa damai, karena mereka akan disebut anak-anak Allah. Mari sama-sama kita baca. Berbahagialah orang yang membawa damai, karena mereka akan disebut anak-anak Allah. Saudara sekalian, salah satu gelar dari Tuhan Yesus adalah Sang Raja Damai, yang kita baca dalam Yesaya 9 ayat 5. Yesus disebut sebagai salah satu gelarnya adalah Sang Raja Damai. Saudara sekalian, maka dari itu dalam Lukas 2 ayat 14 ketika Yesus lahir, maka ada nyanyian dari para malaikat di surga. Nyanyian para malaikat pada waktu kelahiran Tuhan Yesus. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi, dan damai sejahtera di bumi di antara manusia yang berkenan kepadanya. Damai sejahtera di bumi di antara manusia yang berkenan kepadanya. Terus sekarang pertanyaannya, damai seperti apa yang dibawa Yesus? Damai seperti apa? Damai dengan kualitas seperti apa yang dibawa Yesus? Lalu sekalian dikatakan damai sejahtera dengan Allah. Ini yang tidak bisa diberikan oleh siapapun di dunia ini. Damai sejahtera dengan Allah. Itu yang diberikan hanya oleh Tuhan Yesus. Yang sudah datang ke dunia. Yang sudah mati dan bangkit dan tidak mati lagi. Lalu sekalian, maka dari itu firman Tuhan berkata, sebab itu kita dibenarkan karena iman kepada Tuhan Yesus. Kita hidup dalam damai sejahtera dengan Allah. Oleh karena Tuhan kita Yesus Kristus. Oh puji Tuhan. Kita dibenarkan oleh karena iman pada Tuhan Yesus. Kita hidup dalam damai sejahtera dengan Allah. Oleh karena Tuhan kita Yesus Kristus. Roma 5 ayat yang pertama. Hal inilah yang tidak bisa diberikan oleh siapapun di dunia ini. Ya, tidak bisa diberikan oleh agama. Tidak bisa diberikan oleh tokoh agama. Hanya bisa diberikan oleh Sang Anak Allah. Yaitu Tuhan Yesus Kristus. Terus sekalian dalam Tuhan Yesus, kalau kita mempelajari firman Tuhan, umatnya diberikan status sebagai orang-orang yang dikuduskan oleh Allah. Status sebagai orang-orang yang dikuduskan oleh Allah. Lalu dari mana kita bisa tahu itu? Dalam 1 Korintus 1 ayat 2. Yuk kita baca sama-samanya. Kepada jemaat Allah di Korintus, yaitu mereka yang dikuduskan dalam Kristus Yesus. Mereka yang dikuduskan dalam Kristus Yesus. Dan yang dipanggil menjadi orang-orang kudus. Dengan semua orang di segala tempat yang berseru kepada nama Tuhan kita Yesus Kristus, yaitu Tuhan mereka dan Tuhan kita. Terus sekalian, jemaat Tuhan yang percaya pada Tuhan Yesus adalah orang-orang yang diberikan status yang baru sebagai orang-orang yang dikuduskan dalam Kristus Yesus. Padahal dalam konteks jemaat Korintus, ya, jemaat Korintus bukanlah jemaat yang sempurna. Jemaat Korintus ada yang klik-klikkan. Ada yang menyebut kami ini golongan Apolos, kami ini golongan Paulus. Ya, klik-klik yang lain lagi. Memang gereja Tuhan punya banyak kelemahan. Termasuk gereja kita sekarang ini punya banyak kelemahan. Lalu sekalian, kalau kita melihat lagi dalam 1 Korintus 5, ada juga salah satu anggota di Korintus itu, gereja Korintus itu, yang ternyata hidup bersama, sama level dengan mama tirinya. Itu satu hal yang memalukan. Ya, sampai Rasul Paulus menegur orang itu. So sekalian, memang tidak ada gereja yang sempurna. Ya, tapi walaupun tidak sempurna, kita semua orang-orang yang tidak sempurna. Kalau kita percaya Yesus, kita diberikan status yang baru sebagai orang-orang yang dikuduskan dalam Kristus Yesus. Ini suatu hal yang penting. Biarlah kelakuan kita dengan pertolongan Roh Kudus, kelakuan kita bertumbuh agar semakin serupa, agar semakin cocok dengan status sebagai orang-orang yang dikuduskan oleh kasih karunia Tuhan. Terus sekarang ini suatu hal yang penting kita perlu ketahui. Nah saudara, agama berbicara tentang perbuatan. Tapi Kristus menawarkan status yang baru. Yuk kita baca sama-sama ya. Agama berbicara tentang perbuatan. Tapi Kristus menawarkan status yang baru. Terus sekarang damai dengan Allah ini perlu diberitakan oleh seluruh umat Tuhan di dunia.
damai dengan Allah melalui Tuhan Yesus perlu diberitakan oleh seluruh umat Tuhan di dunia ini. Sekalian, maka dari itu dalam 2 Korintus 5 ayat 20 dikatakan, Rasul Paulus berkata, jadi kami ini adalah utusan-utusan Kristus. Seakan-akan Allah menasihati kamu dengan perantaran kami. Dalam nama Kristus kami meminta kepadamu, berilah dirimu didamaikan dengan Allah. Berilah dirimu didamaikan dengan Allah. Ini satu seruan dari Rasul Tuhan dan seluruh jemaat Tuhan. Seruan kepada dunia ini. Berilah dirimu didamaikan dengan Allah melalui percaya kepada anugerah Tuhan Yesus. Terus kalian, nah kita melihat selanjutnya. Apakah ciri-ciri damai yang ditawarkan oleh Kristus? Ciri-ciri damai yang ditawarkan oleh Kristus. Terus kalian, ciri yang pertama adalah damai yang ditawarkan oleh Kristus adalah damai yang bukan murahan, tetapi yang sangat mahal harganya. Ya, damai yang bukan murahan, tapi yang sangat mahal harganya. Terus kalian, damai sejahtera dengan Allah seharga darah Yesus yang suci yang tercurah di atas salib. Dalam darah itu nyawa manusia. Jadi damai sejahtera dengan Allah seharga nyawanya Yesus, seharga darah Yesus yang suci yang tercurah di atas salib. Saudara sekalian, ini suatu hal yang kita perlu ketahui. Damai itu diberikan secara free, ditawarkan secara free, betul-betul free, nggak bayar sesen pun. Damai itu diberikan secara free karena manusia tidak bisa bayar. Nggak ada seorang pun manusia yang bisa bayar dengan uangnya, dengan kelakuannya untuk agar dosanya diampuni, nggak ada. Ya, asal percaya pada karya keselamatan Yesus di atas salib dan kebangkitannya, cukup free, gak usah bayar. Damai itu diberikan secara free karena manusia nggak bisa bayar, sehingga diberikan secara gratis asal percaya kepada Yesus. Saya bisa bandingkan, setiap hari kita perlu oksigen sehingga kita bernafas, kita menarik oksigen, kemudian kita mengeluarkan CO2. Terus sekalian, nah kalau kita mau ketahui berapa duit harga oksigen harus kita bayar setiap harinya, harusnya seperti itu ya. Kita bandingkan dengan teman kita yang sedang dirawat di rumah sakit. Ya, untuk nafas saja sudah mau tahu berapa harga oksigen satu hari bagi mereka yang perlu pernafasan buatan itu, pernafasan dari oksigen yang ditaruh di hidungnya. Maka kalau kita melihat hal ini, kita harus bersyukur kepada Tuhan. Syukur luar biasa. Kalau kita menarik nafas tanpa bayar, itu adalah anugerah Tuhan yang luar biasa. Oksigen diberikan cuma-cuma, gratis. Ya, demikian juga dengan karya keselamatan Tuhan Yesus. Diberikan gratis, asal kita percaya pada Yesus. Diberikan gratis tanpa bayar sesen pun. Kita hanya bersyukur, kita hanya mengucap syukur kepada Tuhan Yesus yang begitu mengasihi kita. Saudara sekalian, ini suatu hal yang kita perlu ketahui. Saudara, orang yang memberitakan damai dari Kristus itu harus siap dibenci dan dianiaya oleh dunia ini. Ya, orang yang memberitakan damai dari Kristus kok bukan disambut, tapi malah dibenci dan dianiaya oleh dunia. Kenapa demikian? Karena dunia ini dikuasai oleh dosa. Dan dosa itu menentang akan Kristus. Ya, jangan sampai manusia yang berdosa itu percaya pada Yesus, sehingga mereka berusaha dengan berbagai macam cara. Tapi bagi orang-orang yang sudah dipilih oleh Allah, mereka pasti diberikan kesempatan dengan berbagai macam cara untuk bisa menerima karya keselamatan Yesus itu. Terus kalian, kalau kita melihat dalam Yohanes 5 ayat 20 sampai 21. Ingatlah apa yang sudah kukatakan kepadamu, kata Tuhan Yesus. Hamba tidak lebih besar daripada tuannya. Kalau mereka sudah menganiaya aku, mereka akan menganiaya kalian juga. Kalau mereka menuruti ajaranku, mereka akan menuruti ajaranmu juga. Semuanya itu mereka lakukan terhadap kalian, karena kalian pengikutku, sebab mereka tidak mengenal Dia yang mengutus aku. Inilah Tuhan Yesus mengatakannya. Kalau kita mengikut Tuhan, pasti sebagian orang membenci kita. Kenapa demikian? Karena mereka dikuasai oleh roh jahat. Yang roh jahat itu tidak mau manusia mengikuti Yesus. Ya, karena kalau mengikuti Yesus diselamatkan, berarti nggak ada yang menemani roh jahat di neraka. Sehingga mereka berusaha dengan berbagai macam cara untuk menghambat pengabaran Injil. Tapi kita percaya bahwa kuasa Kristus lebih besar daripada kuasa dunia ini, daripada kuasa jahat yang sudah dikalahkan oleh Yesus di atas salib.
Saudara sekalian, ini kita perlu pahami. Nah, saudara sekalian, kalau kita melihat satu ayat, satu bagian yang perlu kita ketahui dan perlu kita ingat. Kita bersyukur untuk almarhum Gus Dur yang pernah menjadi presiden beberapa tahun di negara kita. Nah, Gus Dur ini walaupun dalam kelemahan fisiknya, tapi Gus Dur itu punya pandangan yang luas. Saya tidak berkata Gus Dur adalah orang Kristen, tapi beberapa pandangannya baik ya. Maksudnya secara wahyu umum memang baik. Nah, salah satu ungkapan pada Gus Dur seperti ini ya. Gereja semakin dihambat tapi semakin merambat. Terus kalian, nah ini suatu hal yang kita perlu ketahui. Dan perkataan Gus Dur memang benar. Kalau kita belajar sejarah gereja memang demikian. Semakin dihambat, semakin merambat. Gereja semakin dihambat, semakin merambat. Itulah yang kita ketahui. Kenapa demikian? Karena ada kuasa Kristus yang mendamaikan manusia dengan Allah. Kuasa Kristus yang sudah mengalahkan kuasa iblis. Kuasa Kristus yang memberikan kita kemenangan menghadapi tantangan, menghadapi berbagai macam pergumulan. Walaupun tantangan diizinkan Tuhan kita alami, kita jangan undur. Kita bersandar pada kuasa Tuhan dan kita selalu berharap kepada Tuhan. Sekarang ini suatu hal yang kita perlu ingat. Nah, saudara sekalian, yang berikutnya, ciri-ciri damai yang ditawarkan oleh Kristus yang kedua adalah damai yang bukan absen dari konflik, tetapi damai di dalam konflik. Ya, damai yang bukan absen dari konflik, tapi damai di dalam konflik. Saudara sekalian, kita baca dalam Matius 10 ayat 33 sampai 35. Tapi barang siapa menyangkal aku di depan manusia, aku juga akan menyangkalnya di depan Bapa-Ku yang di surga. Aku datang bukan untuk membawa damai, itu kata Tuhan Yesus, tetapi pedang. Waduh. Ya, Tuhan Yesus sudah memperingati. Ingat, aku datang bukan untuk membawa damai, tapi membawa pedang. Maksudnya apa? Apakah orang Kristen saling bunuh-bunuhan? Tidak. Membawa pedang di sini mempunyai arti sebab aku datang untuk memisahkan seorang dari ayahnya, anak perempuan dari ibunya, menantu perempuan dari ibu mertuanya, dan musuh orang ialah orang-orang seisi rumahnya. Maksudnya apakah umat Kristen menjadi orang-orang yang memusuhi saudaranya? Tidak sama sekali. Maksud dari ayatnya adalah orang percaya pada Kristus pasti akan mendapat serangan dari orang-orang yang belum percaya pada Kristus. Karena sebagian manusia di dunia ini dikuasai oleh kuasa gelap yang selalu menentang Kristus. Sehingga mereka berusaha dengan berbagai macam cara untuk mempengaruhi dengan hal yang lembek maupun yang keras untuk menghalangi Injil Tuhan diberitakan. Termasuk orang-orang percaya Yesus kemudian diusir dari keluarganya. Mungkin diberhentikan dari pekerjaannya. Mungkin dimusuhi oleh teman-teman yang dulu senang sekarang membenci dia. Kenapa? Karena cuma satu hal, yaitu karena orang itu jadi pengikut Kristus. Namun jangan tawar hatimu, jangan putus asamu. Jangan putus harapmu. Berharap terus kepada Tuhan. Tuhan pasti buka jalan. Amin. Maka ada satu lagu bagus. Ku tahu Tuhan pasti buka jalan. Ku tahu Tuhan pasti buka jalan. Dalam doa ku pandang. Awan gelap jadilah terang. Ku tahu Tuhan pasti buka jalan. Kenapa? Karena Kristus sudah mengalahkan dunia ini. Kita bersandar dan berharap kepada Tuhan saja. Sekarang ini kita perlu pahami. Ya, ada banyak cerita. Orang yang tadinya dibenci sama orang tuanya. Tetapi setelah dia terus ikut Yesus. Malah kemudian orang tuanya merindukan dia. Bahkan ada orang tuanya juga ikut percaya Yesus. Ada sebagian orang Kristen ini benci orang-orang sekitarnya. Tapi karena dia terus mendoakan orang-orang itu. Dan orang-orang membenci dia satu kali terima Yesus sebagai juru selamat. Terus kan ini suatu hal yang penting. Nah, saudara, umat Tuhan, ya banyak orang diusir dari rumah orang tuanya, diancam dibunuh, kehilangan hak waris, hilang posisi yang tinggi dalam karier, dan lain-lain demi Injil Tuhan. Terus kalian, nah kita perlu ingat dalam 2000 tahun yang lalu, sejak 2000 tahun yang lalu, Tuhan sudah mengingatkan para pengikutnya. Sekarang Matius 10 ayat 28. Dan janganlah kamu takut kepada mereka yang dapat membunuh tubuh, tetapi yang tidak berkuasa membunuh jiwa. Takutlah terutama kepada Dia yang berkuasa membinasakan baik jiwa maupun tubuh dalam neraka.
Kalau manusia, sebagian manusia membenci orang Kristen, itu biasa. Jangan benci mereka. Terus doakan mereka supaya Tuhan mengasihani mereka. Ya, satu kali kalau Tuhan buka jalan, Tuhan bisa jamah hati yang tadinya membenci sekarang mengasihi. Tadinya menolak sekarang menerima Kristus sebagai juru selamat. Tadinya menjadi musuh sekarang menjadi kawan yang mendukung pengabaran Injil. Banyak contohnya. Dalam sejarah gereja sampai sekarang sudah terlalu banyak contohnya. Jadi kita tidak perlu tawar hati. Lalu sekalian, ini penting. Nah, saudara, umat Tuhan harus menempatkan Kristus Tuhan di atas segalanya yang di dunia ini. Yang terutama di dalam hidup ini, memuliakan nama Yesus. Yang terutama dalam hidup ini, memuliakan nama Yesus di atas segala-galanya. Sekalian, ini penting sekali. Ya. Namun satu prinsip yang penting, coba kita lihat. Tuhan itu enggak berhutang kepada siapapun. Yuk kita baca sama-sama ya. Namun Tuhan tidak berhutang kepada siapapun. Dari mana kita tahu itu? Dalam Markus 10 ayat 29 sampai 30. Jawab Yesus, aku berkata kepadamu, sesungguhnya setiap orang yang karena aku dan karena Injil meninggalkan rumahnya, saudaranya laki-laki atau saudaranya yang perempuan, ibunya atau bapaknya, anak-anaknya atau ladangnya. Yuk kita baca sama-sama yang ungu ini. Orang itu sekarang pada masa ini juga akan menerima kembali 100 kali lipat. Nggak main-main nih. Rumah, saudara laki-laki, saudara perempuan, ibu, anak, dan ladang. Sekalipun disertai berbagai penganiayaan. Tuhan tidak menutupi realita. Karena dunia ini dikuasai oleh sebagian orang di dunia dikuasai oleh kuasa gelap. Sehingga mereka membenci orang pengikut Kristus. Jadi ada aniaya. Itu Tuhan sudah memberitahu. Cuma jangan kita takut. Karena Tuhan Yesus menyertai kita. Jangan balas kejahatan dan kejahatan. Minta hikmat dari Tuhan untuk menghadapi semua ini. Dan dikatakan, dan pada zaman yang akan datang, ia akan menerima hidup yang kekal. Apa ruginya mengikut Yesus? Walaupun banyak tantangan, banyak kesulitan, walaupun harus pikul salib. Tetapi dikatakan, pada masa ini Tuhan sudah sediakan berkat. Dan pada masa yang akan datang, Tuhan sudah siapkan hidup yang kekal. So sekarang ini suatu hal yang penting sekali. Nah, yang berikutnya, ciri damai yang ditawarkan Kristus, ciri yang ketiga adalah damai bukan sekedar hayalan, tapi realita, kenyataan. Ya, bukan sekedar hayalan, tapi realita, kenyataan. Dalam Yesaya 13 ayat 9-10, aku akan menghukum kamu, hai nabi-nabi yang mengucapkan ramalan dusta dan menghayalkan penglihatan-penglihatan. Hai nabi-nabi palsu, kamu telah menyesatkan umatku yang mengatakan bahwa segalanya aman dan beres. Padahal sama sekali tidak. Umatku telah mendirikan tembok dengan batu bata yang longgar pemasangannya. Kemudian kamu datang dan mengapurnya. Itulah damai yang diberikan oleh dunia, yaitu damai palsu, damai hayalan saja. Saudara, tapi damai Kristus adalah damai yang sejati. Nah, saudara, kita bandingkan. Ada satu lagu yang pernah dinyanyikan oleh seorang yang terkenal, almarhum John Lennon. Lagu itu berjudul Imagine, saya membayangkan. Ya, imagine there is no heaven. Saya membayangkan nggak ada surga. It is easy if you try. Mudah kalau kamu mau coba. No hell below us. Nggak ada neraka di bawah kita. Above us only sky. Di atas kita cuma langit. Nggak ada surga. Imagine all the people living for today. Bayangkan kalau semua manusia hidup untuk hari ini. You may say I am a dreamer. Kamu boleh berkata saya seorang pemimpi, kata John Lennon. But I'm not the only one, katanya. Saya bukan seorang diri yang bermimpi seperti gini. I hope someday you will join us. Satu kali kamu akan bergabung dengan kami. And the world will be as one. Ini imagine-nya dia. Dan dia berkata dunia akan menjadi satu. Ini imajinasinya John Lennon. Dikatakan apa lagi? Dikatakan imagine juga. Imagine there is no countries. Bayangkan nggak ada lagi negara-negara. It isn't hard to do. Nggak sulit melakukan. Nothing to kill or die for. Nggak ada yang membunuh atau mati untuk. And no religion too. Wah. Dia berkata nggak ada agama. Imagine, ini imajinasinya John Lennon ya. Imagine all the people living
life in peace. Bayangkan kalau semua orang hidup dalam damai, ya. Kemudian imagine no possession, nggak ada harta milik, ya, nggak ada harta milik pribadi. I wonder if you can. Saya coba, apakah kau bisa gitu ya? No need for greed or hunger, nggak ada untuk serakah atau kelaparan. A brotherhood of men, ya, setiap orang tuh persaudaraan saja. Imagine all the people sharing all the world. Semua manusia itu share. Itu kata John Lennon yang imagine, yang suka berhayal. Tapi dalam hidupnya John Lennon, ternyata John Lennon hidup di apartemen yang mahal, yang mewah. Ya, ini apartemennya. Dia punya mobil, juga mobil yang mewah. Ya, sehingga ada ketika sebagian orang melihat, oh kok nggak cocok dengan perkataannya, ya, dengan lagunya, akhirnya seorang yang terganggu kejiwaannya, akhirnya mempunyai tekad, aku bunuh saja, aku tembak saja nih John Lennon. Akhirnya John Lennon mati ditembak. Memang orang ini tidak senang sama John Lennon. Kamu cuma membayangkan, mana buktinya? Kamu cuma omong kosong, ditembak oleh dia. So sekalian, memang lagu itu cuma sekedar imajinasinya John Lennon. Dia sih mungkin tidak melakukannya, hanya nyanyi, hanya imagine, hanya membayangkan. So sekalian, tapi Yesus bukan imagine. Yesus datang ke dunia, mati di salib untuk memberikan keselamatan, perdamaian antara manusia dengan Allah melalui korban Yesus di atas salib. Jadi bukan imajinasi, tapi realita yang Yesus lakukan. Yang keempat, saudara, ciri damai yang ditawarkan Kristus adalah damai bukan menghalalkan segala cara, tapi damai karena melakukan kebenaran. Ya, damai bukan menghalalkan segala cara, tapi damai karena melakukan kebenaran. Terus kalian di mana kita lihat dalam Yesaya 32:17, ya, di mana ada kebenaran, righteousness, keadilan kebenaran, di situ akan tumbuh damai sejahtera. Dan akibat kebenaran adalah ketenangan dan ketentraman untuk selama-lamanya. Ayat ini bagus sekali. Yuk kita baca lagi sekali lagi. Di mana ada kebenaran, di situ akan tumbuh damai sejahtera. Dan akibat kebenaran adalah ketenangan dan ketentraman untuk selama-lamanya. Yesaya 32 ayat 17. So sekalian, damai yang sejati bukan damai menghalalkan segala cara, tapi damai berdasarkan kebenaran. Bukan berdasarkan kebohongan, bukan berdasarkan kejahatan atau kelicikan, tapi damai yang didirikan di atas kebenaran. Terus kan ini suatu hal yang penting. Nah, kalau kita melihat ada sebagian orang waktu sekian tahun yang lalu menulis satu buku, Mengapa Papua Bergolak. Mengapa provinsi paling timur Indonesia bergolak sampai sekarang? Ya, walaupun sudah banyak perubahan, tapi ada kelompok tertentu yang masih coba berusaha menembak segala macam. Ya, saudara sekalian. Nah, saudara sekalian, saya beberapa tahun yang lalu pernah diundang dari satu kelompok pelayanan di sana di Papua, ya, untuk menolong mereka yang membutuhkan pelayanan, ya, anak-anak, ya, pelayanan pembimbingan anak segala macam. Ya, saya sama dengan istri diundang ke sana. Kenapa? Terus kemudian saya pikir pemerintah zaman sekarang ini di bawah Jokowi sudah banyak perubahan. Banyak dana yang masuk ke sana dan sudah banyak peningkatan perekonomian dan pembangunan. Memang pada waktu lalu ada kelompok tertentu yang berusaha mengambil untung dari Papua. Mereka untung sendiri, tapi Papuanya, rakyatnya mengalami kemiskinan luar biasa, sehingga menimbulkan gejolak sosial. Tapi sekarang di bawahnya Jokowi ada banyak sekali perubahan. Kita terus berdoa agar Papua tidak selalu bergejolak, tapi mereka membangun dalam negara kesatuan Republik Indonesia. Kita berdoa bagi Papua. Saudara sekalian, ini suatu hal yang penting. Memang saudara sekalian, kalau tidak ada kebenaran, maka akan timbul berbagai macam hal yang menyesakkan dan membuat keributan. Tapi kalau ada kebenaran di satu tempat, di situ akan ada damai. Itu yang firman Tuhan katakan. Saudara sekalian, dan kemudian yang kelima, ciri damai yang ditawarkan Kristus adalah damai tidak sebatas perasaan, tapi damai dengan Allah,
yang dialami secara pribadi. Dari mana kita tahu? Dari Roma 5 ayat 1. Yuk kita baca sama-sama. Sebab itu kita yang dibenarkan karena iman, kita hidup dalam damai sejahtera dengan Allah oleh karena Tuhan kita Yesus Kristus. Damai sejahtera dengan Allah kita dapatkan melalui iman akan karya Yesus di atas salib. So sekalian, ada sebagian orang yang menawarkan praktek yoga. Ya, mereka berkata, ayo praktekkan yoga, kamu akan mendapatkan damai. So sekalian, saya kalau mendengar berita ini, maka saya bisa kasih pandangan seperti ini. Musik dan yoga bisa memberikan damai, namun damai sebatas perasaan. Musik dan yoga bisa memberikan damai, tapi sebatas feeling, sebatas perasaan. Tapi damai dengan Allah karena dosa kita diampuni hanya melalui Tuhan Yesus saja, bukan melalui yang lain. Terus kan ini penting sekali. Nah, saudara sekalian, iman umat Tuhan jangan berdasarkan perasaan. Jangan berdasarkan perasaan, tapi berdasarkan firman Tuhan. Ya, ada satu lagu yang waktu lalu banyak dinyanyikan oleh gereja-gereja, ya lagu itu enak nadanya. Kurasakan kasih-Mu Tuhan, kurasakan kuasa-Mu Tuhan, kurasakan kasih kuasa Roh Kudus, kurasakan kehadiran-Mu. Saya senang, banyak orang senang. Cuma lagu ini ada punya kelemahan kata-katanya, syairnya. Yaitu apa? Penekanannya pada perasaan. Perasaan itu mudah berubah. Orang yang berdasarkan perasaan itu labil, gak stabil. Karena berdasarkan perasaan. Saya menghimbau, kata kurasakan coba diganti. Ya, saya tidak tahu siapa penggubahnya lagu ini. Tapi diganti dengan begini. Ya, ku alami kasih-Mu Tuhan. Ku alami kasih-Mu Tuhan. Ku alami kuasa-Mu Tuhan. Ku alami kasih kuasa Roh Kudus. Ku alami kehadiran-Mu. Jadi bukan sekedar perasaan, tapi ku alami. Ya, ini kita perlu paham. Nah, saudara sekalian, orang yang dewasa rohaninya kadang-kadang bisa kehilangan damai dalam hatinya. Sekali lagi, orang yang dewasa rohaninya kadang-kadang bisa kehilangan damai dalam hatinya. Ya, saudara, contoh yang penting kita perlu ketahui. Rasul Paulus sebagai rasul yang besar pernah tidak ada damai dalam hatinya. Bukan karena dia berbuat dosa, tapi dia sadar betul masih ada misi Tuhan yang belum dituntaskannya. Dari mana kita tahu? Dari Roma 9 ayat 1-3. Aku mengatakan kebenaran dalam Kristus. Aku tidak berdusta. Suara hatiku turut bersaksi dalam Roh Kudus bahwa aku sangat berduka cita dan selalu bersedih hati. Bahkan aku mau terkutuk dan terpisah dari Kristus demi saudaraku yang kaum sebangsaku secara jasmani. Kenapa? Kalau sudah baca selanjutnya, itu dia terus sebagai seorang Yahudi berduka cita karena banyak orang Yahudi yang lain belum percaya kepada Yesus sebagai juru selamat. Jadi rasa tidak ada damai, tidak ada damai dalam hati Paulus bukan karena Paulus berbuat dosa, tapi karena dia betul concern dengan misi Kristus yang masih belum tuntas. Masih banyak orang Yahudi yang belum terima misi Kristus itu. Sekalian ini suatu hal yang kita perlu tahu. Jadi kadang-kadang orang yang dewasa rohaninya nggak ada damai dalam hatinya. Kenapa? Bukan karena dia berbuat dosa, tapi karena dia masih ada semacam hutang misi untuk dia sampaikan kepada orang-orang yang belum percaya Yesus sebagai juru selamat. Sekalian, nah, perasaan takut akan bahaya dikalahkan oleh iman kepada pemeliharaan yang dari Allah. Dalam hidup ini banyak tantangan kesulitan. Kita sering kali nggak ada damai karena kita takut bahaya. Tapi kalau kita bersandar pada Tuhan, kita yakin Tuhan memelihara kita. Sekali dalam Mazmur 3 nomor 3 ayat 1-9, Daud berkata, Mazmur Daud ketika ia lari dari Absalom anaknya yang ingin membunuh dia. Ya Tuhan, betapa banyaknya lawanku. Dia tahu persis orang-orang sekitarnya. Banyak orang yang bangkit menyerang aku. Banyak orang berkata tentang aku, baginya tidak ada pertolongan daripada Allah. Tetapi Engkau Tuhan Allah perisai yang melindungi aku.
Engkaulah kemuliaanku dan yang mengangkat kepalaku. Kemudian Daud berkata apa? Dengan nyaring aku berseru kepada Tuhan. Dan ia menjawab aku dari gunung yang kudus. Aku membaringkan diri lalu tidur. Aku bangun sebab Tuhan menopang aku. Itu ya. Bukan berdasarkan perasaan, tapi berdasarkan iman akan janji Tuhan yang menopang dia, menopang Daud. Aku tidak takut kepada puluhan ribu orang yang siap mengepung aku. Bangkitlah Tuhan, tolonglah aku ya Allah. Ya, engkau telah memukul rahang semua musuhku dan mematahkan gigi orang-orang fasik. Dari Tuhan datang pertolongan, berkat-Mu atas umat-Mu. Terus kan ini penting. Jangan dasarkan imanmu pada perasaan. Karena itu mudah berubah. Dasarkan imanmu kepada firman Tuhan yang tidak pernah berubah. Kepada janji Tuhan yang tidak pernah bohong. Ini suatu hal yang penting. Saudara sekalian, kembali ke Matius 5 ayat 9. Berbahagialah orang yang membawa damai, karena mereka akan disebut anak-anak Allah. Saudara sekalian, iman letaknya dalam hati. Dan hanya bisa dilihat oleh Allah. Sekalian, tetapi perbuatan yang nyata dilihat oleh manusia. Ya, sekalian, siapa saja yang membawa damai akan disebut anak-anak Allah. Ya, maksudnya perbuatan orang itu meneladani karya Kristus yang mendamaikan. Ini penting sekali. Ya, anak-anak Allah, orang-orang pengikut Kristus akan mengikuti teladan Yesus yang mendamaikan, ya, yang menyelamatkan manusia yang berdosa, yang mendamaikan manusia dengan Allah. Saudara sekalian, kelompok radikal, ya, sibuk bahkan rela berkorban untuk merobek suasana damai dalam masyarakat Indonesia. Itu kelompok radikal, ya. Tetapi perbuatan mereka merusak citra mereka sendiri. Ya, perbuatan mereka malah membuktikan citra kelompok mereka yang keliru itu. Seperti gambar ini. Seorang perempuan muda mungkin umur 25 atau 26. Berusaha pakai pistol, tembak sana tembak sini. Akhirnya dia ditembak mati. Ini saya katakan sebagai hamba Tuhan. Berdasarkan firman Tuhan. Dia mati dalam kesia-siaan. Dia meninggal dalam kesia-siaan. Didasarkan pada kepercayaan yang keliru itu. Biarlah kita sebagai orang yang menerima Yesus sebagai selamat. Kita sebagai orang-orang yang membawa damai. Membawa damai. Yang mendamaikan manusia dengan Allah. Yang mendamaikan antar sesama manusia. Dan kita disebut sebagai anak-anak Allah. Yaitu mengikuti sifat-sifat Allah dalam hidup kita. Biarlah firman Tuhan jadi berkat bagi kita semua. Mari kita berdiri, kita nyanyikan satu lagu saudara sekalian. Ya. Kalaku cari damai. Hanya ku dapat dalam Yesus. Mari kita berdiri nyanyikan lagu ini bersama-sama. Kalau ku cari damai, hanya ku dapat dalam Yesus. Kalau ku cari ketenangan, hanya ku temui di dalam Yesus. Tak satu pun dapat menghiburku, tak seorang pun dapat menolongku. Hanya Yesus jawaban hidupku. Bersama Dia hatiku damai, walau dalam lembah kegelapan. Bersama Dia hatiku tenang, walau hidup penuh tantangan. Tak satu pun dapat menghiburku, tak seorang pun dapat menolongku. Hanya Yesus jawaban hidupku. Perempuan saja kalau ku cari damai. Kalau ku cari damai, hanya ku dapat
dapat menghiburku, tak seorang pun dapat menolongku. Hanya Yesus jawaban hidupku. Bersama-sama, bersama Dia hatiku damai, walau dalam lembah kekelaman. Bersama Dia hatiku tenang, walau hidup penuh tantangan. Tak satu pun dapat menghiburku, tak seorang pun dapat menolongku. Hanya Yesus jawaban hidup. Bersama Dia, angkat tangan kanan. Bersama Dia hatiku damai, walau dalam lembah kekelaman. Bersama Dia hatiku tenang, walau hidup penuh tantangan. Tak satu pun dapat menghiburku, tak seorang pun dapat menolongku. Hanya Yesus jawaban hidup. Hanya Yesus jawaban hidupku. Hanya Yesus jawaban hidupku. Sekali lagi. Hanya Yesus jawaban hidupku. Kami bersyukur dan memuji nama-Mu ya Tuhan. Sungguh beruntung, sangat beruntung kami yang percaya pada Yesus sebagai Juru Selamat. Karena Engkau memberikan kami hidup kekal, keselamatan, pengampunan dosa. Dan Engkau menjanjikan kami penyertaan-Mu yang melampaui berbagai macam tantangan hidup di dunia ini. Terima kasih Tuhan. Kami menghadapi, kami menatap segala macam tantangan bersabar dengan Tuhan Yesus yang memberikan kami kedamaian yang sejati. Terima kasih, tolong kami agar hidup kami menjadi saksi-saksi Kristus yang melakukan firman Tuhan dalam hidup kami sehari-hari. Dengarkan doa kami Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Semua orang beriman mengatakan amin. Silakan duduk, Tuhan berkati.